sesi berikutnya, kita akan mempelajari fase-fase dalam beriklan. Jadi Anda sudah mengetahui matriks-matriks apa yang penting, Anda sudah tahu cara bikin campaign, tapi fase-fase seperti apa sih yang perlu kita lalui dalam beriklan gitu. Yang pertama adalah fase testing. Jadi fase testing ini digunakan hanya untuk melakukan testing angle konten biasanya. Jadi buatlah konten sebanyak-banyaknya. Indikatornya adalah ya dapat CTR yang bagus gitu ya. Jadi ini adalah fase testing. Kemudian fase berikutnya setelah testing ini beres, setelah udah tahu konten mana yang bagus, nah Anda bisa gabungin konten yang bagus ini untuk mencari targeting mana yang bagus. Jadi fase kedua atau scale out ini ciri-cirinya adalah banyak sekali ad set atau targeting, sehingga Anda tahu nih kira-kira usia berapa yang tepat untuk konten untuk iklan Anda, platformnya apa, Facebook atau Instagram, apakah core atau broad audience. Jadi ini perlu dicari. Nah, indikatornya adalah untuk mencari winning cost per purchase ataupun cost per leads ya. Kemudian yang terakhir adalah fase scaling up. Nah, fase scaling up ini digunakan untuk gimana caranya kita udah ketemu winning ads, kita udah ketemu winning targeting. Sekarang tugas kita adalah cuma naikin budget. Tapi kita perlu naikin budget dan hasilnya tetap stabil atau konsisten. Nah, ini adalah fase scaling up. Jadi indikatornya adalah menaikkan budget dengan profit yang juga meningkat. Nah, ini adalah fase scaling up. Nah, jadi flow-nya seperti apa? Kita masuk ke yang pertama, di mana Anda pre-ads gitu ya. Jadi sebelum mulai beriklan, Anda menyiapkan at least 3 konten. Gitu. Jadi kayak pastikan konten ini sesuai dengan yang sudah Anda pelajari di modul-modul yang sebelumnya juga. Di fase testing, pastikan satu adset itu memegang satu ads doang. Jadi satu targeting, satu ads. Kenapa? Biar kita tahu nih mana yang benar-benar CTR-nya bagus. Jadi kita cuman buat satu adset, satu konten doang. Nah, untuk interest, ini bisa broad aja. Seperti misalkan ya engage shopper, atau location in Indonesia, atau automatic placement. Jadi ini nggak apa-apa. Nah, setelah kita melewati fase testing ini, kita akan masuk ke fase scale out, di mana katakanlah dari 3 ads yang udah kita bikin, kita ternyata suksesnya di 2 ads doang. Nah, di 2 ads ini, kita satu-satu ini, ad 1, ad 2, ad 1, ad 2, ad 1, ad 2 dengan interest yang berbeda. Ada interest beauty, ada interest books, ada interest appliance. Nah, makanya di fase scale out, pastikan Anda menggunakan ad content yang sudah performing ya. Dan hasil dari testing itu kemudian menjadikannya ke dalam satu ad set. Di mana fase scale out adalah waktunya mencoba-coba berbagai interest dan juga targeting. Bukan coba-coba konten lagi, karena di fase ini kita udah tahu nih konten mana yang works. Nah, setelah di ABO sudah beres, di fase scale out beres, kita masuk ke fase spam scale, di mana dari berbagai macam interest yang kita coba, core audience, broad audience, Indonesia, Jakarta, West Java, semua dicoba-cobain ya, books, beauty, yang kita cobain semua dengan konten yang sama. Nah, kita bisa gabungin yang bagus tersebut, adset yang bagus, menjadi satu namanya CBO atau Campaign Budget Optimizations. Nah, di sini kita bikin banyak sekali CBO, tapi yang dibedain itu udah bukan targetingnya, karena kita pakai katakanlah yang beauty bagus, yang books bagus, yang appliance di sini nggak bagus nih, makanya kita ganti nih, yang food ternyata lebih bagus. Nah, kita jadiin menjadi satu CBO, jadi kita menggabungkan interest yang performing di fase scale out menjadi satu. Nah, di sini kita gabungin semuanya. Kemudian dari fase spam scale, kita bisa ubah ke fase scale out dengan cara CBO yang bagus atau campaign budget optimization yang bagus, kita duplicate. Kita cuma ganti bit-nya doang. Biasanya dari purchase gitu ya, dari jumlah conversions menjadi jumlah value-nya atau GMV, itu ada tulisannya di situ. Kita ganti juga placement-nya ya, dari automatic menjadi manual. Kita ubah juga attribution-nya dari 1 day menjadi 7 day. Jadi ini adalah cara untuk kita scale up. Nah, kemudian untuk meningkatkan budget penjualan stabil bisa menggunakan metode manual bid, di mana bid yang Anda gunakan adalah target CPR yang Anda dapat atau cost per result. Ini bisa 3 sampai dengan 5 kalinya. Sehingga setelah udah berhasil, Anda bisa menggunakan fase retargeting ini. Gitu ya, di mana retargeting ini bisa menggunakan dari page view-nya, dari video views ataupun add to cart untuk membuat custom audience dan menargetkan kembali orang-orang yang sudah pernah entah itu page view, video views ataupun yang add to cart itu.